Baik, sahabat sonora, kita akan dengarkan informasi dan juga talk show di siang hari ini, sahabat sonora, acara Festival Literasi Sebentar dan lagi Arsip Bapak Ibu Kota kita Yogyakarta menyelesaikan tahun time dari 2025, radio karena siaran menjaga langsung dengan memori Sonora FM ini menggerakkan jadi bisa literasi di-share untuk Kota juga, Yogyakarta bisa didengarkan di berkemajuan yang diselenggarakan 7,4 oleh FM. DPK Kota Yogyakarta yang nanti akan diselenggarakan selama 3 hari ke depan, sahabat sonora, dari tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2025. Dan di kesempatan edisi kali ini di 28 Oktober 2025, tepatnya di hari Selasa, kita juga nanti akan mendengarkan perbincangan dan juga talk show yang nanti ada rekan Hasta yang pastinya hadir juga menemani di sana, dan juga rekan-rekan yang nanti akan memberikan informasi dan juga hal-hal yang menarik yang bisa Anda dengar di siang hari ini. Silakan, saya langsung ke rekan Hasra. Monggo, rekan Hasra. Baik, selamat siang Bapak Ibu tamu undangan dan juga sahabat Sonora yang baru mendengarkan siaran Sonora FM di 97,4 FM Yogyakarta. Kita ada di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta di acara Talkshow Festival Literasi dan Pameran Arsip yang tentunya dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yogyakarta di tahun 2025. Dan acara ini disiarkan langsung di Sonora 97,4 FM Yogyakarta dari Gedung Perpustakaan Kota Yogyakarta, Jalan Suroto nomor 9, Kota Baru, Yogyakarta. Untuk edisi di hari ini, Selasa di 28 Oktober 2025, pukul 13 hingga nanti usai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tema kita di kesempatan siang kali ini, pendengar semuanya dan juga para tamu undangan, yaitu seputar kawasan Kota Baru masa kolonial ya, dan saya Hasta yang akan menemani Anda semuanya. Baik, narasumber kita di kesempatan siang kali ini sudah hadir, ini di panggung ada beliau ini Akademi Sejarah FIB UGM. Ada Pak Bahaudin SSMHU. Selamat siang Pak Baha. Oke, mungkin bisa pakai mic-nya. Oke, ya. Selamat siang. Ya, saya manggilnya Gus, Mbak, gitu. Jangan. nanti kayak enak sama ya. Okay. Kemudian ada Sekretaris Komisi D DPRD Kota Jakarta, ada Pak Solihul Hadi SMKN. Pak Solihul, selamat siang, apa kabarnya? Oke, bisa minta mic satu lagi, Pak? Iya, biar nggak rebutan nih. Nah. Tak kira nak lomba pitulasan. Sama siapa Pak Solihul, apa kabarnya? Alhamdulillah stabil ya sampai dengan siang hari ini. Insya Allah nanti hujan turun itu nih acaranya serampung, Mas. Itu harapannya, doanya demikian ya. Baik, baik ke para tamu dan juga pendengar semuanya di sahabat saudara yang mendengarkan dari rumah. Tema kita ini hari ini seputar kawasan Kota Baru masa kolonial. Nah, saya mungkin ke Mas atau Pak Baha dulu ya, panggil Mas boleh ya kayaknya ya, boleh Bang Gus ya, nggak boleh tadi katanya kalau Gus ya. Oh, baik, kalau ngomong seputar sebenarnya latar belakang dari sosial politik pembangunan Kota Baru oleh pemerintah kolonial itu dulu seperti apa nih, Mas Baha nih, monggo silakan. Sudah bisa kan? Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama saya senang sekali bisa hadir di forum ini, bisa berbagi dengan teman-teman Arsiparis maupun juga pendengar yang mendengarkan acara ini. Jadi secara sosial politik memang kehadiran Kota Baru ini cukup panjang ya, cerita. Jadi dimulai dari akhir abad ke-19, pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan pintu terbuka atau politik liberal yang intinya memberi kesempatan pada investor asing, ya bisa Belanda, bisa Jerman, bisa Swiss, untuk menyewa tanah di Hindia Belanda, masuk di Yogyakarta, untuk didirikan perusahaan-perusahaan perkebunan yang pada waktu itu memang komoditas perkebunan sedang
diminati sangat besar di pasar dunia. Nah, oleh karena itulah maka pada awal masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-7 itu memberi konsesi kepada sekitar 20 perusahaan perkebunan yang kemudian menyewa tanah-tanah di wilayah Yogyakarta, termasuk di wilayah Kadipaten Laman, untuk didirikan perusahaan-perusahaan perkebunan. Dan perusahaan perkebunan ini kemudian nanti mendorong industrialisasi. Kan dari perusahaan perkebunan itu kemudian ditanami gula, kemudian juga sebagian nila, pewarna, dan oleh karena itulah maka kemudian di Yogyakarta juga kemudian didirikan pabrik gula, ada sekitar 19 pabrik gula pada waktu itu. Nah, karena itu maka para investor ini juga kemudian mempekerjakan orang-orang Belanda untuk mengurus pabrik-pabrik dan industri-industri ini. Dampaknya apa? Dampaknya kemudian hunian orang-orang Belanda yang ada di Yogyakarta itu kemudian tidak cukup lagi. Oh iya. Awalnya kan pemukiman awal yang dibuka atau digunakan oleh orang Belanda itu di Loji Gede. Loji Gede itu kantornya Pak Agus itu. Oh iya. Ya itu dulu di situ pemukiman pertama orang Belanda. Makanya di sebelahnya benteng yang antara benteng dan pasar itu dulu ada pemakaman kuno. Pemakaman kuno. Iya, pemakaman untuk orang-orang Eropa di situ. Karena biasanya pasti kalau ada pemukiman orang Belanda, pasti tidak jauh dari situ ada pemakaman. Masih ada sekarang? Sekarang sudah dipindah. Oh, dipindah. Dipindah. Jadi sudah dipindah tahun berapa ya mungkin. Tapi di situ dulu pemakaman lama. Sebelah tenggara pasar pasar. Ya. Oke. Sekarang yang tertinggal masih ada satu Nissan yang tertinggal. Katanya Nissan itu kalau ditaruh dibalikin ke mana yang di Kerkov itu pemakaman balik lagi ke situ. Oh. Itu Jadi, mitos atau benar ceritanya kayak gitu nih, Pak? Katanya orang itu. Jadi itu adalah anak dari salah seorang perwira militer yang tinggal di di Beteng. Okay. Jadi masih meninggal sekitar umur masih 1 tahun 2 tahun. Oh iya. Jadi, iya. Di situ. Jadi ada di situ. Nah, kemudian setelah di Loji Gede tidak cukup, kemudian membuka di sebelah timurnya namanya Loji Kecil. Yang sekarang jadi Taman Pintar itu. Nah, di situ. Dari Loji Kecil itu juga kemudian tidak cukup lagi bergeser ke timur, ke Bintaran. Oh iya. Ya, di Bintaran. Nah, di Bintaran itu sama itu pada akhir periode akhir abad 19. Kemudian Bintaran tidak cukup. Kemudian residen Belanda pada waktu itu yang ada di Yogyakarta minta izin kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk mendirikan kawasan yang baru, betul-betul baru untuk hunian orang-orang Eropa yang memang dibutuhkan pada waktu itu. Nah, ini dulu di sini bekas wilayah perkebunan tebu yang ada di Mujamuju. Jadi ini dulu adalah wilayah itu masih kebun kosong begitu di sebelah timur di sebelah timur Code. Dan pada 1917 kemudian izin itu untuk membuka sebuah kawasan yang baru. Kalau yang di Loji kemudian di Bintaran kan sudah ada pemukimannya, baru kemudian ditempati. Nah, yang di sini itu membangun betul-betul dari baru, sehingga datanya itu kemudian berbeda dengan pemukiman orang Eropa yang sebelumnya. Karena membangun dari awal. Dari awal yang di kira-kira gitu. Jadi itu kemudian latar belakang dibukanya Newwick atau Kota Baru itu. Oke Pak, yang namanya membangun rumah kalau zaman sekarang kan perlu seorang arsitek gitu ya Pak ya. Nah kalau untuk ke kawasan Kota Baru sendiri, itu
siapa nih Pak arsitek atau perencana kawasan ini? Ada mungkin orang yang bisa disebut nama gitu kah? Ada dua pendapat yang mengatakan. Yang pertama, pendapat pertama adalah Thomas Karsten, seorang arsitek Belanda yang sangat terkenal, yang mengarsiteki beberapa bangunan, misalnya di Pasar Gede Solo, kemudian Pasar Johar Semarang. Tetapi ada juga yang mengatakan bukan Thomas Karsten. Jadi ada dua pendapat di situ. Tapi yang jelas kan ini mengadopsi konsep radial, yang bentuknya itu konsep radial. Pusatnya itu ada di Kridosono itu, dan kemudian pemukiman atau kawasan yang lain mengikuti radial dari Kridosono. Jadi ini kan belovatnya ada di sini, dan kemudian sentralnya ada di Kridosono, kemudian yang lainnya mengikuti radial dari Kridosono itu. Iya. Jadi pusatnya ada di Kridosono itu. Oh, menarik ya. Nah, memang ini dibangun, kemudian melengkapi fasilitas publik yang sudah ada dibangun terlebih dahulu, yaitu stasiun kereta api yang ada di Lempuyangan. Karena itu memang menjadi bagian dari industrialisasi tebu tadi. Oh iya. Untuk mengangkut industri tebu yang ada di Yogyakarta, kemudian Kesultanan juga memberi konsesi terhadap pembangunan dengan kereta api. Yang pertama yang membangun adalah NISM atau Netherlands India Spoor Maskapai, swasta, yang Lempuyangan itu. Itu untuk mengangkut tebu itu. Jadi yang dibangun Lempuyangan dulu, kemudian negara membangun Stadspoor SS. Stadspoor. Stasiunnya yang ada di Tugu. Oh iya. Jadi yang di Lempuyangan itu untuk mengangkut barang, kereta barang. Sedangkan yang di Tugu itu untuk mengangkut orang. Sampai sekarang kayak gitu juga ada ya? Iya, sekarang kan di Lempuyangan juga sudah sudah juga. Nah, dulu makanya masing-masing kereta ini mempunyai rel sendiri-sendiri karena jarak relnya dan besaran relnya berbeda. Oh gitu. Iya. Jadi yang saya lupa ya. Kemungkinan yang NISM itu sebelah utara, kemudian yang Stadspoor itu yang sebelah selatan, ada dua relnya itu. Nah itu diameternya besar ya, punya barang, sehingga dulu berbeda. Oh gitu. Keretanya berbeda. Iya. Oke. Ya begitu. Oke, menarik ini Pak Bahak ya. Nah, saya ke Pak Solihul ini, Pak Solihul. Kalau dari teman-teman Dewan sendiri nih Pak, apa sih yang menjadi pandangan dari sendiri terhadap nilai sejarah kawasan Kota Baru ini dalam konteks pembangunan kota saat ini? Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mati ini Pak Bahak, tapi saya sebut Gus juga nggak apa-apa. Jadi yang honoris causa itu bukan hanya dokter saja Pak, tapi Gus juga bisa kita honoris causa. Dan juga Mas Hasta, ini juga mirip-mirip hampir mau jadi Pak Wali Kota ini. Hanya tanpa Wardoyo saja ya. Oke. Dan teman-teman dari Dinas Perpus dan Arsip. Kami sendiri memandang begini, bahwa Kota Baru ini kan menjadi situs ya, cagar budaya yang memang harus dilestarikan. Dari seluruh aspek maupun histori, filosofisnya, eksistensinya saat ini. Sehingga kemudian di sini kita bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk melakukan langkah-langkah strategis agar kemudian pelestariannya itu tetap bisa berjalan dengan maksimal, dan juga penataannya ini kan kalau Kota Baru seperti yang disampaikan Gus Honoris Causa Bahauddin tadi, itu sudah sangat komprehensif sebenarnya dari historinya tadi. Nah lalu bagaimana hari ini mempertahankan nilainya, eksistensinya. Nah ini yang kemudian kami dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip melakukan beberapa langkah-langkah strategis, diantaranya penganggaran kegiatan-kegiatan yang memang difokuskan di daerah ini. Ya khususnya yang ada di dinas ini sendiri kan sudah masuk di dalam kawasan itu. Lalu yang terakhir Pak Hasta, kenapa kami menganggap penting ini? Ya
suatu negara maupun satu wilayah, kota Yogyakarta, begitu kan yang dipandang itu nilai kebudayaannya. Jadi bukan karena nilai modernisasinya, tapi karena nilai kebudayaannya. Yang di dalamnya tentu banyak hal yang kemudian bisa dilihat dan bisa dipelajari. Namun bahwa yang kami tekankan di sini, bahwa Jogja ini memang harus dilestarikan kaitannya dengan pandang masyarakat luar maupun turis mancanegara, bahwa Jogja ini kota budaya. Jadi bukan kota modern gitu. Kalau kota modern orang akan pergi ke tempat yang lain kan begitu. Karena dari sekian banyak data yang ada itu, baik di Dinas Pariwisata dan yang lainnya, kehadiran turis misalnya, ataupun kehadiran yang dalam negeri sendiri, turis lokal itu juga semua menuju kepada kebudayaan Yogyakarta. Jadi mereka mau ke Jogja nih, mereka penasaran dengan Jogja nih. Bukan penasaran dengan mall-mallnya, kan begitu Gus Honoris Causa Bautin ya. Tapi mereka penasaran dengan nilai budaya yang ada di Yogyakarta. Milo, Kota Baru ini adalah kawasan yang memang kami anggap sangat penting sekali sebagai satu potret dari kota Jogja. Sehingga kami mendukung sepenuhnya hal-hal yang kemudian berkaitan dengan penganggarannya. Begitu, Bu. Pak Solik, Pak. Kalau berkaitan dengan regulasi, Pak. Regulasi daerah yang secara eksplisit itu melindungi kawasan Kota Baru sebagai cagar budaya itu ada nggak Pak ini, Pak? Sebenarnya sudah ada itu ya, cuman memang kemarin kami sedang mencoba untuk beberapa mereview begitu, sehingga mungkin akan hal-hal yang akan ditambahkan atau akan merubah peraturan yang ada sebelumnya, sehingga bisa mengikuti dengan kebutuhan atau perkembangan zaman seperti itu. Karena memang ada beberapa hal yang kemudian kami pelajari kemarin waktu ke Bandung itu nanti akan coba diterapkan kira-kira sesuai enggak dengan kebutuhan yang ada di Kota Yogyakarta. Namun regulasi itu sudah ada dan kemudian akan coba kami kembangkan di situ. Baik, saya kembali ke Pak Baha ini, Pak Baha ini. Nah, kalau dari segi karakter dari arsitektur kolonial yang paling menonjol di Kota Baru ini apa ini? Ada nggak ini, Pak? Yang paling menonjol adalah arsitektur Indis. Indis ya. Jadi Indis itu gaya Eropa yang disesuaikan dengan daerah tropis. Misalnya seperti ini. Ini jendelanya panjang-panjang. Oh iya. Jadi ini untuk mempermudah sirkulasi cahaya dan angin udara untuk masuk. Jadi salah satunya adalah jadi juga beberapa juga mengadaptasi arsitektur Jawa. Jadi perpaduan antara gaya Eropa dan gaya lokal sebenarnya. Itu yang disebut sebagai gaya bangunan Indis. Dan ini sebagai yang ada di desain dari kawasan Newwick atau Kota Baru itu adalah gaya dari arsitektur Indis. Itu yang menjadi ciri khas ya, yang menjadi ciri khas yang kalau dibanding dengan wilayah lain di Jogja ini sama ya? Iya, sebagian besar untuk bangunan kolonial menggunakan gaya Indis. Gaya Indis itu ya. Karena itu yang paling sesuai dengan daerah cuaca yang bisa mengadaptasi perubahan-perubahan cuaca yang terjadi di Indonesia. Ini relate nggak Pak? Maaf ini dengan sebenarnya dulu kawasan Kota Baru ini dibangun untuk golongan masyarakat tertentu. Itu ada kaitannya nggak dengan bangunan-bangunan ini? Ya, ada kaitannya karena memang saya tadi sudah di pertama tadi sudah saya katakan bahwa kawasan ini dibuat untuk administratur perusahaan-perusahaan yang ada di Yogyakarta. Sehingga secara otomatis yang bertempat tinggal di sini adalah orang-orang pejabat-pejabat Belanda. Nah, oleh karena maka kemudian
ada kalau nggak salah ada 3 tipe rumah yang dibangun di Kota Baru ini. Oke. Kebesarnya ya. Apa besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah itu juga sesuai dengan tingkat apa ya istilahnya jabatan dari si orang Belanda itu. Jadi meskipun pabriknya ada di Bantul, pabriknya ada di Sleman, pabriknya ada di Prambanan, tinggalnya mereka ada di Kota Baru ini. Karena kemudian sesuai dengan ciri khas kawasan hunian Kota Baru itu pasti kemudian dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas publik. Tadi sudah saya katakan ada fasilitas olahraga di ya. Itu namanya nama Residen Jogja, namanya kalau nggak salah Binford. Dulu namanya Stadion Binford. Iya, Binford itu nama residen Yogyakarta makan itu. Kemudian fasilitas pendidikan ada ELS dulu namanya Europe Lager School, pendidikan dasar untuk orang-orang Belanda, tetapi juga boleh untuk orang-orang pribumi, tapi yang statusnya middle up. Oke. Itu pengantarnya bahasa Belanda yang sekarang jadi SD Ungaran itu. Oh iya. Jadi ada beberapa SD yang di ini ada ELS, ada HIS, kemudian ada AMS yang jadi sekarang jadi SMA 3. Dulu hanya AMS. Kemudian juga ada fasilitas peribadatan. Ada gereja. Ada 2 gereja di sana, Katolik dan Kristen. Kemudian yang sebenarnya yang dibangun lebih dulu dibandingkan kawasan ini adalah Rumah Sakit Petronella. Rumah Sakit Petronella yang sekarang jadi Bethesda. Oh iya. Nah itu dulu malah dibangun pada 1898. Jadi sebelum ini dibangun, Petronella dibangun. Itu juga dulu menggunakan tanahnya milik perkebunan dari Mujamuju itu. Nah jadi di sini ini kemudian kawasan sudah dilengkapi dengan fasilitas publik. Dan itu memang konsep yang sudah modern sekali. Ya. Jadi belum ada kawasan di Jakarta pada waktu itu yang sudah dilengkapi dengan fasilitas publik yang begitu lengkap. Ya. Jadi ada fasilitas olahraga, ada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, ada fasilitas peribadatan. Semua ada di Kota Baru. Keren banget ini ya. Oke, sahabat-sahabat juga tamu semuanya ini yang diceritakan sama Pak Baha ini kadang mungkin kita apalagi generasi Z ini sudah nggak tahu sama sekali. Saya pun ini yang generasi X baru tahu ini secara detailnya ya. Tahunya kan memang ini bangunan-bangunan Indis, peninggalan kolonial, gitu. Ternyata ada sejarah-sejarah yang memang tempat-tempat khusus, maaf untuk golongan-golongan middle up gitu ya saat itu ya. Oke, saya kembali ke Pak Solikul. Pak Solikul, kalau dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Baha, nah ini teman-teman dari DPRD sendiri mengetahui sejarah atau fungsi awal Kota Baru di masa kolonial ini sejauh mana sih, Pak? Sejauh yang kami ketahui ya memang tidak se-eksplisit seperti yang diketahui Pak Bahutin ya, karena memang banyak faktor berkaitan dengan disiplin. Kami ini di politik, nah kalau beliau ini kan memang akademisi ya, sehingga konsentrasinya kami ke masyarakat dengan segala polemik terjadi di dalamnya. Nah kalau beliau memang betul-betul konsentrasi terhadap riset-risetnya, sehingga sudut pandangnya mungkin berbeda. Secara umum kami di DPRD ya yang kami ketahui bahwa Kota Baru ini adalah cagar budaya yang memang harus dilestarikan. Kaitannya hari ini kaitan dengan ada perda yang sudah kami perbarui, sudah masuk di Propemperda itu tentang kemajuan kebudayaan. Karena kan ini tidak bisa hanya dibahas dalam lingkup satu OPD atau kedinasan saja, namun harus bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain. Termasuk di dalamnya dia juga kaitannya dengan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya itu di Perda nomor 6 tahun 2012. Nah di situ kemudian di kami di DPRD itu kan sebelum membentuk peraturan itu kan dinamika prosesnya itu ada tata kalanya kan kami pansus ya. Nah setelah pada saat pembahasan itu, nah ini memang akhirnya muncul Pak.
Jadi muncul apa toh ning Kota Baru dan lain sebagainya. Kami mendengarkan pendapat-pendapat dari masyarakat, tokoh-tokoh, kemudian dari berbagai ormas, sehingga kami mendapat masukan dan pandangan terkait Kota Baru dan muncullah peraturan-peraturan tersebut. Sejauh ini ya saya dan teman-teman khususnya di DPRD, kami di Komisi D yang memang kemitraan dengan arsip dan perpustakaan dan juga dinas kebudayaan yang kami ketahui ya mungkin ya tidak lebih dari 60% begitu. Karena kami juga tidak ingin mengetahui semuanya, nanti yang akademisi gimana kan begitu Pak Hasta. Namun yang itu tadi yang bisa digarisbawahi bahwa kami bisa dipastikan satu suara untuk menjaga kawasan di Kota Baru ini, termasuk berkaitan dengan proses revitalisasinya. Oke, baik. Masih Pak Solihul nih, kalau kita berbincang seputar sebenarnya tantangan terbesar dari teman-teman DPRD sendiri untuk menjaga apa ya istilahnya keautentikan dari kawasan Kota Baru ini ada nggak nih? Ya yang pertama sejarah pada Persib yang kita sesuai dengan keinginannya mereka ngoten. Cara pendekatannya pun itu kan berbeda. Kalau dengan yang seusia Pak Hasta Nun Sewu ini mungkin woro-woro neng masjid gitu selesai kan ngaten ya. Tapi kalau seusia saya yang masih 23 ini. Oke. Jadi butuh pendekatan-pendekatan yang memang lebih humanis dan juga kita sesuaikan dengan keinginan mereka. Nah, ini tantangan besarnya kami, Pak. Memahamkan Gen Z ini tentang pentingnya pelestarian budaya. Oke. Pak Bah, ini kalau misalnya diminta untuk memberikan sebuah pendapat ataupun keinginan kayak gitu, apa ini yang berkaitan dengan kawasan Kota Baru ini yang perlu jaga berkaitan dengan pelestariannya kayak gitu? Ya sebenarnya ini menyambung apa yang disampaikan Pak Solihul. Pak Solihul sebenarnya sudah komprehensif ya. Kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya 2019 kalau nggak salah ya. Dalam konteks perlindungan juga sudah dilindungi. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah pemanfaatan karena kan kawasan ini di lokasi yang sangat strategis yang sekarang berubah menjadi kawasan bisnis begitu. Nah, sebenarnya itu sosialisasi terhadap bagaimana prosedur untuk
mengubah dalam tanda kutip beberapa bagian bangunan agar itu tidak merusak bangunan keaslian. Itu yang apa menurut saya yang perlu dilakukan. Jadi kan ya kita tahu sama tahu. Jadi kan misalnya sepanjang jalan ini aja ya. Jalan ini kan sebenarnya kan dalam konteks cagar budaya itu sebenarnya simpel sebenarnya. Jadi yang tidak boleh diubah itu adalah fasadnya. Karena fasad itu milik publik, sedangkan bagian yang itu privat, nggak masalah. Jadi fasadnya itu yang jangan diubah. Karena memang dalam konteks cagar budaya tidak mungkin juga tidak dimanfaatkan. Jadi pemanfaatan itu adalah bagian dari pelestarian. Nah, oleh karena itu makanya sosialisasi terhadap saya tahun lalu masih di TACB Kota Yogyakarta statuskan CB di yang sekarang jadi resto di Java, ada di sebelah timur. Nah, itu pengelolanya tidak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang rusak itu apa yang harus dilakukan itu nggak tahu. Padahal itu sudah CB. Cagar budaya. Iya, setelah sudah cagar budaya. Tapi memang pengelolanya itu pengelola bukan pemilik. Nah, ini yang ada dua pihak yang tidak nyambung kan? Karena sebagian besar misalnya yang mengelola ini bukan pemilik aslinya, sehingga dia tidak tahu kalau ada kerusakan, dia apa yang harus dilakukan. Kan tidak bisa langsung memperbaiki karena itu ada prosedur yang harus dilalui untuk memperbaiki itu. Nah, sosialisasi itu yang harus terus dilakukan sehingga kelestarian bangunan yang ada di Kota Baru nanti bisa terjaga. Begitu Pak. Oke, baik. Kembali ke Pak Soliko dulu nih. Nah, tadi sudah dipancing-pancing nih sama Pak Baha nih. Ada tekanan sosial juga, tapi salah satu sisi juga pelestarian budaya. Nah, ini dari teman-teman DPRD gimana menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan juga, maaf nih, sosial tadi. Sejauh yang sepaham saya, apa yang kami lakukan untuk menjaga agar tetap balance dan stabil tadi, ya mereka harus mengikuti regulasi yang ada. Jadi setiap bangunan, bentuk dan juga tata letak lokasinya, termasuk ketika kemudian mereka melakukan perubahan-perubahan terkait dengan bangunan, itu semua harus mengikuti peraturan ataupun regulasi yang ada, sehingga nilai dan eksistensi dari Kota Baru ini sebagai cagar budaya itu tidak terganggu oleh aktivitas ekonomi tersebut. Walaupun kita tahu seperti yang disampaikan dari Pak Baha tadi, bahwa Kota Baru itu ya memang sudah lebih tepatnya sebagai sentral pengembangan ekonomi, kan ngoten. Orang melihat bahwa Kota Baru sebagai cagar budaya itu mungkin sebagian kecil saja. Kan yang dilihat itu apa yang ditampilkan di depan, kan ngoten Pak. Iya. Seperti orang melihat berita itu kan tidak membaca bagaimana redaksinya, tapi membaca judulnya saja kadang ya. Nah, kalau Kota Baru ini kan dari potretnya saja yang kita lihat, itu sentral ekonomi itu kan begitu, yang modern kan ngoten. Bahwa sini ada cagar budaya, sekian persen saja yang mengetahuinya, yang memang punya disiplin ilmu kaitan dengan kebudayaan maupun yang memang pemerhati kebudayaan. Namun secara umum pemahamannya tidak sebagai cagar budaya. Nah, Milo, untuk menjaga itu semua, kami tetap menekankan dan kami juga tidak akan istilahnya segan-segan memberi teguran atau memberhentikan pembangunan tersebut ketika memang mereka tidak tunduk pada peraturan dan regulasi yang ada. Karena ya oke lah secara potret demikian, tapi tolong ini kita harus menjaga bersama-sama. Ini kepentingan Yogyakarta, bukan kepentingan perseorangan maupun kelompok. Itu Pak Asta. Baik. Kemudian gini Pak, satu lagi sebelum kita break dulu nih Pak ya, tentang mekanisme pengawasan dan juga sanksi yang diterapkan terhadap perubahan fungsi atau fasad bangunan cagar budaya ini. Ada Pak? Sebenarnya ketugasannya itu kan tidak di komisi kami Pak. Komisi yang berbeda ya. Namun sepaham kami bahwa teman-teman di DPRD tetap melakukan pengawasan, termasuk kaitannya dengan
melihat izin-izinnya, apakah masih berlaku atau kemudian juga masih dengan keperuntukannya, termasuk kaitan dengan pembayaran pajaknya yang masuk ke daerah. Itu apakah sudah sesuai, dan juga kami melakukan pengawasan terhadap proses-proses yang ada di dalamnya. Maksudnya apakah ada hal yang menyimpang atau tidak. Jika termasuk di situ terdapat hal-hal yang kemudian menyimpang atau ketidaksesuaian begitu, ya kami akan melakukan peneguran, bahkan kemudian pada proses kami akan menutup itu jika memang tidak diindahkan dari teguran-teguran tersebut. Oke. Baik Pak Solikul dan juga Pak Bah, kita harus break dulu ya untuk komersial juga di radio, dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora juga para tamu semuanya yang terus bergabung di kesempatan perbincangan kali ini. Nanti perbincangan akan kita lanjutkan lagi setelah kita jeda dan kita kembali ke studio. Baik para tamu undangan dan juga pendengar semuanya yang mendengarkan program siaran di kesempatan siang kali ini di acara Talkshow Festival Literasi dan Pameran Arsip yang dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2025 ini, dan siarkan langsung di Sonora 97,4 FM Yogyakarta dari Gedung Perpustakaan Kota Yogyakarta, Jalan Suroto nomor 9 Kota Baru Yogyakarta. Edisi hari ini Selasa 28 Oktober 2025 pukul 12.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat ini ya, dan tema kita seputar kawasan Kota Baru masa kolonial. Sumber kita yaitu beliau dari Akademisi Sejarah FIB UGM, ini Pak Bahaudin SSM Hum, dan juga ada Sekretaris Komisi D di Kota Yogyakarta Pak Solikul Hadi SH MKN ya. Dan kita akan lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan siang menjelang sore kali ini ya. Tadi sudah terakhir dibahas break, yaitu berkaitan dengan sebenarnya ada apa istilahnya ya, sanksi ataupun juga mungkin hal-hal yang perlu ditaati oleh para pengguna atau pemanfaat dari gedung-gedung yang ada di kawasan Kota Baru. Saya ke Pak Bah dulu nih Pak. Kalau kita melihat dari yang tadi disampaikan oleh Pak Solihul dan juga Pak Bah ini, sebenarnya
penting yang menjadi Kota Baru ini layak ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya? Apa ini, Pak? Ya, karena ini adalah simbol dari organisasi yang ada di Yogyakarta. Jadi kawasan yang dibangun tadi simbol dari model kawasan, bahkan sebelum, jadi kenapa misalnya wilayah ini dinamakan New Week atau baru, karena sebenarnya merujuk ke kawasan yang ada di Malioboro itu kan kota lamanya Jogja di situ. Makanya di sini namanya Kota Baru, biar menjadi sebuah yang baru. Nah, ketika wilayah lain itu belum mempunyai saluran air minum bersih, nah di sini sudah punya. Oh, keren ya. Jadi mengambil dari Kali Kuning yang ada di Kaliurang. Makanya ketika Gunung Merapi meletus, itu kemudian kena aliran lahar, di sini kemudian aliran airnya kemudian juga mati. Nah, kemudian salah satu wilayah yang juga pertama kali mendapatkan aliran listrik itu juga di Kota Baru. Di sini ada Anim di barat, di baratnya SMA 3 itu. Ya. Itu sebenarnya trafo sebenarnya. Istilahnya trafo. Jadi trafo untuk listrik itu. Tapi orang sini, orang Jawa kemudian karena ini besar gitu. Nah, karena perusahaannya itu namanya jadi Anem itu nama perusahaan listrik masa kolonial, sekarang PLN itu. Nah, makanya namanya dinamakan Babon Anem. Babon Anem. Tapi dalamnya trafo itu. Nah, oleh karena itulah maka kemudian di wilayah ini kemudian menjadi salah satu simbol dari hunian yang modern. Jadi simbol dari cara-cara hidup modern itu ada di Kota Baru ini. Jadi bagaimana bagaimana memanfaatkan teknologi baru itu ada di sini. Dan rumah-rumahnya itu kemudian jadi rumah-rumah yang bangunan arsitek yang khas itu. Nah, kemudian memang salah satu. Kemudian salah duanya adalah tidak dilepaskan dari kedudukan kawasan ini sebenarnya pada masa revolusi kemerdekaan. Iya. Jadi pada waktu itu Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia dan sebagian kementerian Republik Indonesia itu ada di Kota Baru ini. Termasuk adalah gedung ini. Wow. Ini jadi dulu menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ya. Kemudian yang sekarang jadi Museum Sandi. Itu dulu Kementerian Sosial Pak ya kalau nggak salah di situ. Lalu Ignatius kata-ketik. Jadi Kementerian Pertahanan jadi satu, kementerian ada dua di situ, satu lagi Kemakmuran kalau nggak salah. Kemudian di sebelah yang sekarang jadi pariwisata, di situ adalah rute terakhir gerilya Panglima Sudirman. Wow. Jadi setelah agresi militer, beliau bergerilya ke Bantul, kemudian naik ke Kudus sampai Pacitan, Kediri, kemudian tahun 49 pulang karena dipanggil oleh Soekarno setelah perjanjian Romroyen. Nah, beliau terakhir rutenya ada di rumah di sebelah ini yang sekarang jadi Dinas Pariwisata. Iya. Nah, karena kedudukan yang sangat sentral itulah yang sangat monumental bagi kepentingan Republik Indonesia, eksistensi Republik Indonesia, itu yang kemudian menjadi salah dua tadi alasan mengapa kawasan Kota Baru ini kemudian ditetapkan menjadi cagar budaya, karena mempunyai nilai penting yang kesatuan dan persatuan bangsa kalau dalam konteks cagar budaya di Undang-Undang Cagar Budaya. Begitu Pak Asta. Oke, menarik ya. Oke. Saya kembali ke Pak Soligol nih. Tadi juga di awal disampaikan ya, bahkan sampai ada yang sebenarnya masyarakat atau penghuni di sini itu tidak tahu harus seperti
untuk pelestariannya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih semacam bentuk insentif atau dukungan bagi warga atau pemilik bangunan bersejarah di Kota Baru khususnya nih? Yang pertama begini Pak Hasto, bahwa kami terus melakukan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan beberapa yang berkenaan dengan situs cagar budaya itu. Tentu ada beberapa hal yang kemudian kami lakukan pendekatan, termasuk kaitannya juga dengan pengenaan pajaknya. Itu ada kespesialan seperti itu, karena memang kami tidak ingin bahwa wilayah-wilayah ini terus kemudian bisa dilakukan peralihan dengan mudah, termasuk kaitannya dengan beberapa tanah-tanah yang hak kepemilikannya itu yang non hak milik, itu juga tetap kami coba untuk pertahankan agar tidak beralih begitu saja, sehingga ada beberapa mekanisme yang memang harus dilalui tahapan-tahapannya itu untuk menjaga kelestarian budayanya dan situs cagar budayanya. Selain itu juga ya tentu tetap memberikan beberapa hal lebih spesial daripada wilayah-wilayah yang non situs cagar budaya itu sendiri. Jadi itu yang kami lakukan Pak terhadap warga yang memang wilayah atau pekarangan dan rumahnya terkena terkait dengan situs cagar budaya. Jadi ada perlakuan khusus, ngoten. Ada perlakuan khusus itu ya. Oke. Terus kalau komunitas lokal Pak, melihat ada peran nggak nih komunitas lokal yang ada di kawasan ini? Kalau komunitas lokal sejauh ini memang sudah berjalan ya Pak, tentunya dengan tentunya dengan teman-teman kebudayaan begitu, yang lebih banyak dengan teman kebudayaan, baik dari kegiatan maupun program-program dilakukan. Ngoten Pak Asto, ini ngomong karo mlaku ya apa? Iya. Ini karena kondisi cuaca yang hujan dan cukup deras ini ya. Oke. Nah, jadi itu kaitannya dengan komunitas-komunitas lokal. Oke. Fasilitasinya tentu selain dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, ada juga Dinas Kebudayaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut agar tetap terlaksana dan menjadi satu simbol keberadaan dari Kota Baru itu sendiri. Ngoten Pak Hasto. Keren ya. Pada sahabat sonora juga para tamu semuanya, banyak timnya yang sudah dilakukan juga oleh teman-teman dari DPRD berkaitan dengan perlindungan atau pelestarian kawasan cagar budaya ini. Saya kembali ke Pak Bahak ini ya. Jika dibandingkan dengan kawasan kolonial lain ya, contohnya lah itu ya, paling dekat dengan Jogja ini, apa keunikan dari Kota Baru ini? Atau mungkin punya pengalaman berkaitan dengan tempat-tempat lain juga, mungkin bedakan dengan yang tempat lain ini? Kita masih bersyukur ya, ada sebenarnya pemerintah kolonial juga membangun kawasan di Jakarta, mereka membangun Menteng. Menteng? Ya, kawasan Menteng itu adalah kawasan elitnya untuk di Jakarta, untuk orang Eropa. Kemudian di Semarang itu mereka membangun candi, di candi. Itu di situ juga ada banyak rumah-rumah kolonial. Lalu di Surabaya kawasan Darmo. Nah, dari tiga ini itu sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Jadi misalnya misalnya kita bisa lihat di sini ya, yang di depan yang kita lihat ini. Kalau kita ke Belanda, rumah-rumah di Belanda seperti ini. Jadi banyak taman di depannya dan tidak ada pagar. Oke, banyak taman dan tidak ada pagar. Ya, itu salah satu ciri khas dari perumahan Eropa. Oke. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat di Menteng, pagernya mungkin berapa meter itu, nggak kelihatan rumahnya. Nggak seperti kita masih bisa melihat depan tetangga kita. Sama di Darmo juga begitu. Sebagian di Cak begitu. Jadi sudah berubah. Nah, saya titip kepada Pak Solikul ini. Jadi harus mempertahankan konteks ini. Okay. Ini kan mungkin di Jogja nggak ada loh rumah perumahan seperti ini yang batas di antara tetangga bisa saling begitu karena tidak ada batas pagar, saling bisa melihat. Nah, ini model-model Eropa seperti ini. Saya potong sedikit Pak. Oke, Jadi kalau di tiga
tadi ya, itu memang sudah temboknya dur-dur semua ya. Kecuali Jogja yang memang masih mempertahankan kekhasan itu ya. Oh, gini. Kalau tadi Pak Baha mau titip apa, saya juga buka jasa titip, Pak. Jadi, matur nuwun Pak, nanti ini akan menjadi bahan di diskusi kami di internal kami. Bukan jenengan, nggih, matur nuwun Pak. Oke. Kalau jenengan lihat di Menteng itu pagernya 2 meter ya. Masih ditambah jeruji besi di atas. Cara ngono wis mikir wis sampe. Mending ngalih wae nih Bang ning kono ya. Ya tapi memang kemudian dulu memang di berita-berita koran kolonial karena modelnya yang tidak ada pagar ini di rumah-rumah kawasan Kota Baru sering kemalingan. Di koran-koran kolonial begitu. Karena kan nggak ada pagar, jadi orang bisa masuk dengan bebas. Ya, Pak, kalau yang di 3 tempat tadi, misalnya Menteng gitu ya, itu terjadi mungkin akulturasi budaya atau proses revitalisasinya itu oleh orang-orang saat ini atau memang pada masa zaman kolonial dulu? Pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan ya. Karena dulu sebenarnya sama Pak. Sepeninggalan kolonial berarti ya? Jadi sebenarnya konsepnya kan konsep hunian Eropa. Jadi konsep hunian Eropa seperti itu sama di 3 tempat tadi, Semarang, di Surabaya, di Jakarta sama Pak. Nah, cuman kemudian seiring perkembangan zaman, ingin di Jakarta karena keamanannya tidak menjadi, nah itu buku di pagar yang tinggi. Nah, gitu. Oke, Pak. baik. Langsung ke Pak Soliko nih. Menanggapi titipan dari Bapak ini. Nah, ini gimana nih? Istilahnya merespon tekanan-tekanan pembangunan gaya modern ini. Gimana? Ya, yang pertama begini. Mumpung ini kan belum ada yang sedemikian. Oke. Jadi akan kami jaga betul Pak. Oke. Mungkin juga nanti akan coba kami lihat, akan kita perkuat lagi di regulasinya. Jika memang dibutuhkan ada pembaruan atau merevisi begitu, jika memang diperlukan nanti akan kami bahas Pak. Ya itu tadi, itu kan akan menjadi tidak tidak humanis sekali kan begitu ya, karena itu kan sangat individual ya, sehingga ketika dikatakan bahwa ini kota budaya, nek pagernya sampai menjulang setinggi itu kan loh, ini rumah apa pabrik kan begitu pertanyaannya. Nah, Milo ini akan menjadi konsentrasi kami Pak, akan kami sampaikan khususnya kepada teman-teman yang ada di Komisi D dan juga dengan dinas-dinas yang lain khususnya kebudayaan itu untuk betul-betul menjaga nilai warisan budaya ini dengan potret yang ada saat ini. Artinya dari kondisi keamanan dan kondusivitas aktivitas dari warga masyarakat baik yang dari luar datang berkunjung di sini dan yang lainnya sini Pak. Ini insya Allah masih aman-aman saja begitu. Belum sampai kemudian terjadi seperti apa yang terjadi di 3 titik di Menteng, Surabaya dan di Semarang tadi. Jadi insya Allah ini akan menjadi fokus kami untuk kemudian mempertahankan nilai dan juga eksistensi dari cagar budaya itu. Oke, biarkan tetap seperti ini ya Pak ya, tanpa berpagar. Ya, nek ngeyel ya ora apa-apa. Manggon ning kidul kono kae misalnya kan gitu. Kidul Skot ya, jangan ada di Jogja. Nek arep ngeyel nek acara ya ngalor kono kae. Oke. Pokoknya tempel mengalor kan sudah Jawa Tengah itu. Di sini. Keren ya. Iya, ini kalau bisa melihat kawasan Kota Baru seperti ini dengan tanpa pagar, bisa melihat langsung bangunan-bangunan indisnya, ini keren banget bisa terjaga seperti ini. Nah, oke. Nah, ini mungkin tanya gini, Pak Bah ini. Bagaimana sih sebaiknya narasi sejarah Kota Baru itu dikomunikasi ke publik sebagai warisan arsitektural yang unggul atau sebagai artefak sejarah kolonial yang harus dipelajari secara itu. Ya, saya pikir kita yang harus menyesuaikan dengan tadi Pak Solihul dengan Gen Z itu. Jadi Gen Z itu kan tadi sudah singgung Pak Solihul juga, kalau suruh membaca itu kan hal yang paling membosankan bagi mereka. Jadi mungkin saya nggak tahu OPD yang pas apa, mungkin dinas kebudayaan atau juga mungkin bisa komunikasi. Jadi membuat narasi yang desain itu kemudian dijadikan sebagai video pendek, reel pendek mungkin sekitar 1 menit 2 menit yang isinya sangat informatif mengenai berbagai bangunan yang ada di Kota Baru, yang itu bisa disebarluaskan melalui sosial media, bisa di IG, bisa di Facebook, bisa di
TikTok, bisa di X yang memang pasarnya anak-anak Gen Z ada di situ. Tapi jangan lagi membuat narasi dalam bentuk tulisan. Jadi tinggal mengubah medianya saja. Jadi dari tulisan ke video. Dan itu akan, saya pikir itu akan masuk ke dalam karena kan reel itu kan berseliweran yang di di akun kita, dan mereka pasti akan menaik, terutama di TikTok ya. Saya pikir ada yang mulai melakukan itu, tapi bukan dari pemerintah. Jadi bukan dari pemerintah, jadi kreatif orangnya. Jadi saya lihat di Jogja itu ada yang video-video pendek seperti itu, sangat informatif. Dan videonya bagus gitu, diambil dengan mungkin dengan iPhone, gambarnya yang bagus, tapi itu sangat informatif. Jadi tidak usah terlalu panjang. Jadi misalnya cukup 2 menit, tapi itu nanti banyak spot yang diambil. Okay. Jadi misalnya tidak banyak orang yang tahu perubahan nama-nama jalan yang ada di Kota Baru. Nama-nama jalan di sini yang di barat jalan ini adalah nama-nama sungai. Oh, iya. Sedangkan yang di timur jalan nama-nama gunung. Oh, oke, baru tahu ini saya. Oke, sungai gunung. Ya, kenapa SD itu dinamakan Serayu? Karena ada di Jalan Serayu. Oh, iya. Nah, itu berubah ketika peristiwa 7 Oktober 45, serangan Kota Baru. Yang di timurnya Kridosono itu. Sekarang jadi perumahan TNI. Di situ adalah markasnya Jepang, dan dia tidak mau menyerahkan senjatanya pasca proklamasi. Sudah dinegosiasi dari malam sampai hampir subuh, tetap tidak mau, dan akhirnya terjadilah peristiwa serangan Kota Baru. Dan itu kemudian menyebabkan 21 orang syuhada meninggal dunia. Dan nama-nama syuhada itulah kemudian dijadikan nama-nama di Kota Baru. Iya, menggantikan nama-nama sungai dan nama-nama gunung tadi. Termasuk kemudian tahun 57 didirikan Masjid Syuhada, nama syuhada untuk mengenang orang-orang atau pahlawan yang gugur pada peristiwa penyerbuan Kota Baru itu. Keren banget ini ya. Nah, misalnya ini saja dibuat, ini sudah bisa berepisode-episode. Oke. Tidak banyak orang tahu. Pak Hasta kan baru tahu juga. Iya, ini baru tahu nih. Apalagi generasi Z, anak-anak kita. Terus mereka tidak tahu bahwa dulu nama-namanya bukan nama-nama Gus Bini, Mas Toto, bukan. Oke. Kita tahu ini ya. Oke, ternyata gak curang gitu. Mas Ali itu gimana menerapkan ini semuanya? Ya, saya saja sebagai generasi Gen Z, apalagi ya. Oh gitu ya. Pak Hasto saja pun lewat gitu. Saya yang X saja baru tahu. Oh iya. Jadi apalagi saya kan ngoten ya, saya baru dengar juga sekarang Pak Hasto. Ya ini mungkin nanti Pak, bentuk tindak lanjutnya bisa juga menjadi masukan untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip, agar kemudian mencatat apa yang disampaikan oleh beliau Pak Bahaudin, karena beliau memang disiplinnya ada di situ, sehingga betul-betul memahami karakter-karakter yang kemudian terjadi dan juga kebutuhan-kebutuhan yang memang harus segera terlaksana, kan gitu. Kaitannya dengan pengoptimalisasian media sosial, menggunakan platform itu sebagai basic pengenalan bahwa harus sebagai situs atau cagar budaya, sehingga ini nanti juga akan mempertahankan eksistensinya, dan selain itu juga sebagai potret kota Yogyakarta, sehingga itu menambah penguatan di lini kebudayaannya. Karena kan coba nanti ini ya teman-teman dari Perpus dan Arsip juga nanti kita akan sampaikan Pak di Dinas Kebudayaan, karena sebentar lagi kami juga akan melakukan rapat pembahasan RKA. Karena seperti yang disampaikan Pak Udin tadi, saya sepakat. Ini kan satu mengejar algoritma, kan begitu. Apalagi kemudian dengan orang-orang yang senang dengan dikit saja dia senang dengan kebudayaan begitu, itu kan nanti akan nyantol semua itu, nyantol semua. Nah itu lebih tepat kemudian untuk lakukan kayak semacam kampanye atau marketingnya begitu. Itu ya nanti tentu tujuan akhirnya
selain untuk menjaga nilai eksistensi kebudayaan juga untuk wisatawan agar lebih banyak berkunjung ke Yogyakarta. Ngoten, Pak. Pak, ini mumpung ketemu dengan Pak Baha ini dan juga Pak Solikul ini. Sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit nih, ada kolaborasi yang bisa diciptakan antara DPRD dengan teman-teman akademisi. Nah, ini apa nih yang bisa dilakukan? Ini seperti apa untuk melestarikan atau menyelamatkan Kota Baru ini lebih panjang lagi, Pak? Mungkin seperti apa? Yang pertama begini, mungkin kami masukan-masukan, Pak, dari teman-teman pemerhati kebudayaan, khususnya seperti itu, kan juga pasti ada komunitasnya tuh Pak itu ya, ada komunitasnya. Mungkin nanti secara mekanisme ataupun teknisnya bisa nanti kita kemudian bersurat, Pak. Nggak usah secara sih cukup PDF saja, istilahnya ya kita ngobrol lah, bukan sowan itu juga bukan, audiensi juga. Ya kesannya kan lebih ini ya, lebih santai kita ngobrol begitu. Kami juga ingin mendengar Pak masukan-masukan apa yang itu memang mungkin belum tercover dengan regulasi yang ada, sehingga ini akan menjadi pembahasan kami terkait dengan masukan-masukan dari masyarakat dan juga dari teman-teman yang disiplin ilmunya ada di kebudayaan, rawan, sehingga kami juga di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD terkait yang ada di komisi itu lebih bisa efektif begitu Pak. Jadi kalau gambaran saya seperti itu, karena kan di komisi D tentu tidak hanya seorang solihul saja kan, juga ada teman-teman yang lain, sehingga nanti masukannya akan lebih berdinamika Pak. Tapi menurut saya ini juga menjadi penting sekiranya nanti bisa untuk segera sama kita bisa ngobrol di kantor ngoten Pak dengan teman-teman pemerhati kebudayaan dan sejarah begitu, sehingga kami dapat masukan misalnya bisa secepatnya pada saat nanti pembahasan anggaran itu bisa kami masukkan di situ, atau mungkin nanti di Kiyak bagaimana kemudian ini nih harus didorong karena yang urgent kan begitu. Kalau yang ini belum urgent nih, nah ini urgentnya kenapa? Karena ini sudah tidak bisa menyentuh Gen Z lagi kan begitu. Jangankan Gen Z yang diceritakan Pak Bacan jadi kan boten anu kan dereng mireng kan kata. Iya. Nah, tentu warga atau penonton di Sonora ini juga ya sebagian sudah pernah mendengar, tapi sebagian besar tentu masih belum tahu secara mendetail seperti apa kemudian sejarahnya, historinya, filosofinya, dan juga bagaimana fakta empirisnya yang diceritakan tadi tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus segera direalisasi untuk ya tadi menyasar Gen Z tadi. Mungkin melibatkan teman-teman konten kreator atau mungkin apa yang ada di platform-platform media sosial itu untuk membantu melakukan ya istilahnya marketing ya ataupun promosi kebudayaan begitu. Oke. Oke, ngaten sih mungkin Pak Hasto gambarannya. Menyambut apa yang disampaikan Pak Ba. Iya, saya sih menyambut baik sekali Pak Solikul. Karena memang harus bersinergi, nggak bisa apa namanya sendiri untuk apa namanya menjaga warisan yang ada di Kota Baru. Jadi saya pikir memang sudah seharusnya dan sesegera mungkin kita harus mewariskan nilai-nilai itu kepada anak-anak kita, Gen Z tadi, dan memang apa namanya medianya yang harus diubah Pak. Kalau kita masih dengan cara berpikir kita nanti tidak akan nyampe informasi itu. Jadi kita yang harus manut dengan gaya mereka. Nah mungkin ini juga Pak mumpung di sini juga teman-teman dari Dinas Kebudayaan dan Arsip ini. Ini bisa menjadi masukan untuk kemudian nanti menjadi kegiatan begitu ya, untuk melibatkan atau teman konten kreator, pokoknya buat reels yang memang bisa menyentuh ke algoritma. Itu untuk menambah jumlah wisatawan yang masuk dan juga untuk ya bentuk promosi kebudayaan tadi. Ini sekalian aja disampaikan Pak, mumpung ada Dinas Kebudayaan. Mereka sudah sering gitu. Oh iya, kalau teman-teman dari saya sudah sering ngomong ke mereka, jadi memang itu ya. Kemudian yang kedua saya pikir khusus untuk bangunan-bangunan, kalau misalnya tingkat keterkunjungan wisata yang Kota Baru itu bagus. Nah, misalnya gedung ini kan mempunyai nilai historis yang tinggi.
Jadi diberi barcode, mungkin tapi tidak harus merusak ya. Yang kalau semua orang kan pegang HP, anak-anak itu pegang HP. Kalau barcode itu kita scan, nanti akan muncul informasinya. Oh, gini gedung dulu pada masa itu untuk apa, untuk kementerian apa. Jadi mereka tahu nilai historisnya itu tahu. Cukup dengan men-scan barcode itu. Di semua ini mungkin ya Pak. Mas ibu kota Yogyakarta adalah di Kota Batu. Gedung-gedung yang untuk pemerintahan RI pada waktu itu, mungkin itu dulu yang bisa diawali. Jadi diberi, bisa juga video dari video pendek yang ada di balik barcode itu, sehingga informasi mengenai gedung-gedung itu akan mudah diakses oleh anak-anak kita. Oke, keren ya. Karena Gitu. sekarang zamannya handphone ya. Dan itu ya sudah nggak bisa dihindari lagi. Nggak bisa dihindari, Pak Asta. Begitu, Pak Asta. Oke. Yang mau tanya boleh ya nih. Oh, oke. Mungkin siapa dulu nih yang mau tanya nih? Monggo, ini Bapak dulu yang ada di depan ini, silakan nih. Ini panitia menyiapkan door prize tidak? Waduh. Oke. Takutnya nanti minta ke saya. Oke, monggo ini aja. Terima kasih. Nama saya Irwan Ismail dari Arsiparis Kota Jakarta. Terima kasih Pak Baha dan Pak Solihul. Yang ingin kami tanyakan kepada Pak Baha, apakah konsep di masa kolonial itu sudah ada memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan pokok dari para penghuni yang akan menetap di kawasan Kota Baru tersebut? Seperti mungkin ada sarana perekonomian, atau mungkin pasar, atau mungkin perdagangan, atau bagaimana? Kedua, apakah ada transportasi? Karena di kala itu kan sudah ada beberapa kendaraan yang sudah mulai dari Eropa masuk ke Kota Baru. Itu yang pertama pada Pak Baha. Yang kedua kepada Pak Solihun, Pak. Ke depan apakah ada regulasi yang mengatur, apakah kalau Bapak menggunakan barcode, mungkin kalau saya tuh mungkin semacam plang begitu, tulisan bahwa X apa. Jadi orang kalau kelas info lihat, dulu bekas Kementerian Sosial, jadi tahu. Kalau pakai barcode kan harus berhenti, harus scan. Tapi kalau ada plang gitu, regulasi aturan hukumnya di gedung itu bahwa pernah ada terjadi di situ bekas Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Itu yang pertama, yang kepada Pak Solihun. Lalu kita juga melihat Pak, di beberapa kota-kota yang lain ada kota tua, ada kota lama, dan sebagainya. Kita nanti di Kota Baru ini ke depan itu bisa mengikuti pola seperti itu. Ada, kalau di Semarang kan ada kota lama tuh bayar, kalau kita ke sana tuh bayar dan bisa dilihat-lihat. Di kota tua di Jakarta juga ada seperti itu. Apakah ke depan untuk meningkatkan perekonomian mungkin bisa menambahkan PAD bisa seperti itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo ke Pak Baha dulu nih. Pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bapak siapa? Pak Irwan. Oke, monggo. Oke, ada Pak Irwan. Jadi dulu memang Kota Baru ini waktu pembangunan awalnya itu orang-orang Kota Baru kalau mau ke Pasar Beringharjo atau mau ke Kota Tua itu muter lewat Tugu. Jadi lewat Jalan Solo, kemudian ke barat Tugu, kemudian baru ke selatan. Nah itu dikeluhkan oleh penghuni Kota Baru karena tidak efektif. Nah oleh karena itulah maka kemudian pemerintah kolonial membangun jalan baru. Dan jalan ini ke arah barat, kemudian nyebrang Kali Code, kemudian tembus ke Hotel Garuda. Nah itu kemudian itu dulu namanya Kerweg. Kerh itu adalah gereja, karena itu hanya gereja, weg itu jalan.
Jadi kerweh. Tapi orang Jawa nyebutnya kewek. Wah. Makanya kan itu disebut sebagai jembatan gitu kan. Padahal itu dulu namanya adalah kerweh. Kerh itu gereja, weh itu jalan. Nah, dengan adanya jalan itu kemudian akses ke pasar dan ke Malioboro menjadi mudah. Transportasi kan tidak harus muter lagi ke Jalan Solo, tapi mudah ke sana. Jadi sudah dipikirkan itu. Karena untuk mengaksesnya lebih mudah lewat kerweh itu. Itu Pak. Oh, kretek kewek. Oke, baru tahu juga ini ternyata sejarah seperti itu ya. Oke. Kalau nggak ada. Jadi memang ini kan tidak jauh dari Malioboro. Memang jadi pusat perekonomian kan ada di sana. Jadi memang ini hanya khusus untuk hunian. Nah kemudian untuk belanja dan sebagainya orang sini harus ke Malioboro atau harus ke Pasar Beringharjo. Gitu. Oke, baik. Pak Salihu ini ya, berkaitan dengan tadi plang Pak, tidak harus pakai barcode. Nah, gimana Pak nih? Masih cukup relevan nggak untuk anak-anak zaman sekarang gitu? Matur nuwun dari Pak Irwan nggih. Nek saya ya itu kan akhirnya memberi alternatif begitu. Kalau misalnya di untuk barcode dia bisa langsung membaca. Jadi nanti akan menjadi pembahasan secara teknis dengan teman-teman arsip juga perpustakaan, termasuk juga nanti coba kami akan komunikasikan dengan teman-teman dari Dinas Kebudayaan. Kira-kira sejauh mana urgensinya? Apakah memang kemudian dilakukan secara paralel? Ada yang barcode juga ada yang secara papan, atau cukup sementara dengan yang barcode? Karena nanti kan juga akan dilihat tentang tata letak dan juga estetiknya kan, apakah itu tidak mengganggu atau mengganggu. Sebenarnya kalau gambaran kami itu nanti akan masuk dalam proses kajian Pak Irwan. Kalau mungkin yang sederhananya tadi ya memang paling tidak disediakan barcode tadi, sehingga teman-teman Gen Z itu bisa langsung mengakses melalui handphonenya masing-masing, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejauh ini Pak memang kita tidak ada sepertinya ya Pak, bahaya. Ini kalau saya salah nanti mohon dikoreksi begitu. Kota tua yang kita sebut di kota Yogyakarta ini sepertinya memang tidak ada penyebutan khusus seperti itu. Namun kalau mungkin ya serempet kayak begitu ya seperti yang disampaikan Pak Bah tadi, seperti yang ada di wilayah Beringharjo. Nah, Benteng Fredebuk itu kan ada di situ. Ini mensadur dari apa yang beliau sampaikan tadi. Atau mungkin kita juga melihat secara berdirinya kerajaan Islam misalnya, itu ada di kota gede, Nah, ini bisa kita katakan kepada warga, kepada tetangga atau family yang datang ke Jogja, misalnya keluarga besarnya Pak Irwan begitu, kalau kota tuanya di Jogja nanti bisa loh main ke Beringharjo, Benteng Fredebuk. Kalau mau lagi lihat tentang bagaimana berdirinya kerajaan Islam, itu bisa ke kota gede, misalnya seperti itu. Cuman kalau penamaannya sendiri memang kadosnya belum ada ya Pak ya, baru ada kota baru. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya bisa menjadi bahasan kami di DPRD, coba nanti ini kan menambah khasanah atau keilmuan dan juga literasi begitu, termasuk orang-orang agar lebih penasaran. Saya kira Jogja ono kota tua, kan begitu tuh Pak. Kan begitu. Nanti ini mungkin dalam prosesnya jangka panjang mengoten. Tapi ini masukan yang baik untuk kami, sehingga potret Jogja itu ya betul kebudayaannya memang harus lebih tinggi daripada nilai modernisasinya. Oke, baik, keren. Masih ada lagi yang mau tanya? Oke, monggo Mas. Masnya dulu di depan. Oke. Nama siapa Mas? Bisa? Oh, udah. Nama saya Abeng, Pak. Abeng ya, kebetulan saya ini ditunjuk sebagai Ketua Perintisan Quran Budaya. Kebetulan juga saya tinggalnya di kota Yogyakarta. Saya sangat menarik sekali. Saya sudah 2 kali mengikuti talk show seperti ini tentang kota baru. Tadi beberapa
disampaikan oleh Pak Baha, guru kami. Kami kalau dari FIB itu saya anggap guru kami, ada Pak Fahmi, Profesor Inayati itu adalah guru kami. Ini ada Pak Solikul. Tadi saya kaget Pak, ketika Bapak kaget tidak tahu tentang nama-nama jalan yang ada di Kota Baru di zaman dahulu. Sebenarnya masih ada contohnya yang sekarang masih ada tertulis, yaitu Jalan Lawu, Jalan Merbabu, dan Jalan Telomoyo. Ada di barat, ada di sebelah Masjid Zuwada, selatannya itu di sisi barat Kota Baru. Nah, terus kalau nama itu juga ada di gedung-gedung yang sudah cagar budaya itu sudah ada papannya, papan keterangan bahwa ini dulu gedung apa ada. Ya, kalau dari Kota Baru sendiri ini tidak kurang-kurang untuk memberikan informasi tentang gedung-gedung yang ada di sini. Sekarang yang kami lakukan, saya relawan kebudayaan, Pak. Ini untuk khususnya Kota Baru kami ingin mempertahankan adalah gedung-gedung yang ada. Kalau Bapak Ibu lihat di selatan kita, di 2-3 rumah ini ada gedung tinggi. Nah, itu dulunya kan juga merupakan bangunan warisan budaya. Pembangunannya adalah tahun 1920 juga. Nah, ini salah satu contoh yang sudah lolos. Gunung dan sungai. Beliau melalui mungkin Pak Baha dan Pak DPR Provinsi ya. Gue tanya. Ada itu ulangan RRI juga ada, lainnya juga ada satu itu. Terus ini ketitipan dari teman ini menanya NIS itu yang perusahaan kereta api itu pertama. tadi kalau memang ada salah atau mohon dikoreksi nanti untuk usulan saya yang paling itu adalah usulan nama-nama jalan tadi Pak. Itu nama-nama yang sekarang jangan dihilangkan tapi bisa ditambahi karena sekarang kalau aksara Jawanya sudah ada, nama yang baru sudah ada, itu yang nama-nama yang nama jalan rama ya. Iya. Jadi mungkin dari kami itu saja. Mudah-mudahan di pertemuan ini juga menghasilkan tadi Pak yang nama-nama jalan untuk mengenang sejarah nama-nama jalan di Baru ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada ibunya sekalian. Oh ya, boleh. Saya, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan kepada Bapak, yang ingin kami ketahui, sini kan merupakan kawasan atau wilayah Kota Baru ya, kawasan cagar budaya. Itu batas-batasnya itu yang ingin kami ketahui. Barat mana, selatan mana, timur, utara mana. Kemudian ini ada, saya selalu ada informasi bahwa kawasan yang di utara jalan itu merupakan pengembangan dari kawasan Kota Baru karena di situ itu ada sejarahnya di mana bangunan-bangunannya juga merupakan bangunan Indis. Misal contohnya Rumah Sakit Mata Dr. Yap, kemudian SMP 1, kemudian Rumah Sakit Panti Rapih, itu semua sudah terdata di BP 10 BPK ya, di BPK 10 itu sudah terdata
sebagai kawasan cagar budaya. Nah, itu kemudian juga informasinya bahwa ada jalan boulevard ya, dulu di sini ada boulevard itu di depan Rumah Sakit Dr. Yap. Itu dulu juga namanya bukan Cik Ditiro, tapi Yap Boulevard. Mungkin bisa mohon penjelasannya, Pak. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ana dari Museum Dr. Yap. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Oke, mungkin dua dulu ya, sebelum nanti kayak ini Pak Solihul, ada harapan nama-nama yang sudah ada ini dicantumkan juga nama-nama yang lama gitu. Itu merubah nama itu membelaikan tapak tangan atau seperti apa sih? Cek. Matur nuwun dari Abeng tadi ya. Abeng ini sengerti saya, soalnya saya kerep neng Abeng tapi benaknya kenal pot Mas. Matur nuwun Mas Abeng. Kalau jalan yang masuk di wilayah Kota Baru ini sebagian yang saya ketahui masuknya jalan lintas provinsi. Coba nanti kami sampaikan di dalam rapat internal fraksi dengan teman-teman yang ada di provinsi, karena nanti juga ada teman-teman yang ada di komisi-komisi yang membahas terkait dengan jalan ini, karena kami dari PKB, dan nanti akan kami sampaikan pada saat pertemuan rutin yang ada di partai kami. Masukan untuk kemudian agar tetap dipertahankan begitu, kemudian juga nama-nama jalan yang tadi belum memunculkan nilai-nilai teori kepahlawanan para syuhada tadi untuk kemudian ditambahkan begitu ya Pak ya. Nggih, matur nuwun Mas Abeng, ini menjadi masukan untuk kami. Nanti akan segera kami sampaikan dalam rapat khususnya di satu partai kami begitu yang nanti kami minta untuk didorong di provinsi. Maten, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi juga berkaitan dengan hak tanah ya, yang PT KAI ya. Ini memang bukan wilayah kami, cuman mungkin sependek yang kami ketahui, ini memang harus ditelusuri dulu Pak, ditelusuri dulu tentang alas haknya. Nah, mungkin yang bisa dilakukan itu paling tidak di Panitikesmo. Di Panitikesmo untuk mengetahui, termasuk juga yang ada di kantor pertahanan Kota Yogyakarta, apakah tanah yang jenengan maksud, yang Mas Abeng maksud tadi, itu masuk sebagai tanah apa, alas haknya. Karena yang sebagian besar itu sudah menjadi kepemilikan dari keraton. Kalau misalnya tanah itu sudah bangunan-bangunan yang kemudian berada di atas tanah Sultan Ground tadi, maka setahu saya nanti mekanismenya kita itu Pak diminta untuk membayar pisungsung. Ketika memang sudah tercatat dan terdata bahwa tanah tersebut adalah milik. Tapi ketika misalnya, karena saya juga minim informasi tentang alas haknya tadi, kalau misalnya itu masih kepemilikannya di PT KAI, maka penguasaannya ada di PT KAI, atau nanti bentuknya sewa atau bagaimana begitu. Cuman untuk mengetahui pastinya, saya sarankan untuk ke kantor pertahanan, karena kalau di kantor pertahanan itu ada peta grafisnya Pak, yang bisa dilihat, nanti dia akan membukakan titik mana dengan jenengan menunjukkan titik koordinatnya. Dibukakan di situ. Oh, ini tanah kepemilikannya milik keraton misalnya kan itu. Oh, ini saat ini masih kepemilikan di PT KAI. Nah, itu untuk informasi jelasnya nanti di sana. Nah, kalau misalnya milik keraton, maka jenengan nanti komunikasi dengan Panitikesmo. Karena di beberapa tempat seperti di kampung yang dekat dengan saya, di Bedeng itu Pak, karena saya di Pingit Pak, saya Pak, di Bumi Jawa, itu juga masuk kawasan yang akhirnya berada di atas tanah keraton. Nah, itu yang sebelumnya ada perjanjian lama, itu sewanya dengan PT KAI Pak dulu. Nah, setelah kemudian dilakukan penataan, akhirnya warga diminta untuk membayar pisungsung. Bisa coba Mas Abeng lakukan identifikasi di situ. Karena saya juga melakukan itu Pak. Saya juga melakukan itu, saya datang ke kantor pertanahan, minta untuk dibukakan data grafis peta bidang itu, ini masuk wilayah kawasan apa, kepemilikannya atas siapa, nah itu semua ada di sana.
Nah, begitu saya di sana dibuka, oh ini Pak Solihul masuk wilayah Sultan Ground. Padahal itu dulu perjanjian sewanya dengan PT KAI. Nah, itu akhirnya di Parendekespo dilakukan pendataan sampai kemudian warga diminta untuk membayar sewa, ya nggak apa-apa sih. Kan begitu. Gambarannya ngoten Pak Abeng. Matur nuwun. Oke, baik. Saya ke Pak Baha ini. Jadi pertanyaan dari Bu Ana tadi berkaitan dengan batas-batas ini. Iya, baik. Kalau yang disebut New Week itu memang dibatasi jalan ini, Bu. Dulu Jalan Solo, sekarang Sudirman. Kemudian yang di timur itu, timurnya Bethesda itu, ke selatan, kemudian sampai stasiun Lempuyangan ke barat, sampai D. Tapi tidak sampai yang sana, jadi di ketemu barat jalan ini. Nah, kemudian memang pada tahun 30-an itu dilakukan perluasan, karena memang di sini sama seperti yang di tempat-tempat yang lain tidak cukup lagi, dan meluber ke utara jalan. Nah, makanya di daerah Sagan itu rumah-rumahnya juga rumah-rumah Belanda, termasuk kemudian didirikan menyatu dengan kawasan Kota Baru, tetapi tidak menjadi bagian dari New Week, hanya perluasan dari New Week. Makanya kalau saya lihat di SK KCB Baru yang tahun 2023 nomor 130 sama, jadi batasnya yang bagian utara itu Jalan Jenderal Sudirman, kemudian timur itu Jalan Dr. Wahidin, kemudian selatan itu Jalan Lengan dan rel kereta api, kemudian barat itu Jalan Faridan, M. Noto, lalu Jalan Dewa Nyoman Oka sampai Jazuli. Jadi timurnya Codi itu, jadi sama. Jadi itu, karena memang itu memang wilayah perluasan, tetapi bukan wilayah New Week. Makanya di sana kan punya sendiri kan Sagan toh daerahnya, bukan Kota Baru. Itu, Pak. Oke. Kalau berkaitan dengan tadi ZAP tadi, Pak. Ya memang betul. Memang kalau masih ada kan foto-foto yang lama masih bisa kita lihat bahwa itu sampai ke sana boulevardnya itu persis ya? di depan rumah sakit ZAP itu. Oh, oke. Jadi memang menyatu dengan boulevard yang ini, tapi sampai ke utara, depannya ZAP itu. Oh, iya. Oke. Gitu. Oke. Karena dulu memang jalannya bukan jalan Ciditiro itu ya, benar ya, Pak? Bukan. Oke ya. Oke, baik. Ya, baik. makanya di sana itu kan karena boulevardnya itu sampai depan YAP, namanya disebut sebagai Apa? YAP Boulevard. ZAP Boulevard. Iya. Oke, baik. Itu ya Bu Ana ya, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Boleh, monggo. Oh, dua. Oke, dua, nggak apa-apa. Silakan. Oke, ini masih ada dua penanya ya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan pemaparan materi dari kedua narasumber. Mungkin sebelumnya mohon maaf, ini pertanyaannya tidak terlalu spesifik ke Kota Baru, cuman masih di kolonial begitu, nggih. Untuk yang pertama itu apa alasan atau kemudian mengapa sejarah yang disebut masa bersiap itu tidak terdengar di Yogyakarta? Lalu yang kedua, adakah kemudian menyebutnya orang atau anak Indo gitu ya, mengingat hunian kolonial di Yogyakarta ini cukup luas jika dibandingkan dengan mungkin kota tetangga atau mungkin kabupaten tetangga atau provinsi tetangga gitu ya. Tapi kemudian kalau tidak salah itu di Magelang itu ada komunitas orang Indo atau kemudian keturunan Belanda Indonesia yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk sebagai narasumber jika nanti kemudian mungkin di Kota Baru ini akan dinarasikan atau dipromosikan. Mungkin itu. Terima kasih. Namanya siapa? Isabel. Mbak Isabel ya. Oke. Monggo. Ini langsung Mbak ini sepertinya. Oke. Yang pertama tadi berkaitan dengan
Tadi kurang jelas misalnya. Masa bersiap. Oh, masa. Masa bersiap ya. Oke, monggo. Jadi begini, antara Indonesia dengan Belanda itu kan istilahnya berbeda. Masa bersiap itu digunakan oleh orang Belanda untuk siap-siap menguasai kembali Indonesia. Kenapa disebut sebagai masa bersiap? Kenapa? Nah, menurut mereka Jepang itu hanya mengintercept saja. Nah, mau kembali menguasai Indonesia, maka dia mengatakan istilahnya masa bersiap untuk bersiap kembali ke menguasai Indonesia. Nah, di Indonesia namanya bukan bersiap. Karena kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan tanggal 17, kita istilahnya revolusi kemerdekaan. Jadi untuk orang Indonesia nggak mau masa bersiap, masa kita menggunakan masa bersiap, masa kita dengan rela akan dikuasai lagi oleh, nah kita mengatakan itu revolusi, masa revolusi fisik. Itu terjadi pada tahun 45 sampai 49, periodenya sama. Tapi orang Belanda mengatakan masa bersiap, orang Indonesia mengatakan masa revolusi, karena itu masa berjuang orang Indonesia. Ya kan sejarah selalu begitu Pak, dua pihak, misalnya KMB itu orang Indonesia mengatakan pengakuan kedaulatan, tapi orang Belanda mengatakan penyerahan kedaulatan, karena orang Belanda tidak mengakui proklamasi 17 Agustus. Jadi tetap muatannya kepentingan subjektif Pasti. mereka. Ya? Pasti. Oke. Selalu begitu kalau dalam sejarah. Yang kedua tadi apa? Tentang anak Indo, Pak. Iya. Istilah anak Indo ini, kenapa ini muncul? Oh, itu anak Indo itu sebenarnya blasteran, bapaknya orang Belanda, istrinya orang Jawa. Yang jadi pertanyaan apa tadi, Mbak? Mungkin ini Bapak, kalau di Magelang itu kan ada komunitas anak Indo, kemudian dengan sukarela gitu menuliskan mengenai sejarah Magelang ketika kemudian orang tuanya atau leluhurnya gitu masih ada. Nah, di Kota Baru ini kan hunian kolonialnya cukup luas gitu lah. Apakah kemudian masih ada sisa-sisanya seperti itu? Tidak tersisa sama sekali karena semua ditangkap Jepang ketika Jepang ke sini. Dan di internir dulu tempatnya di gereja itu. Itu tempat interniran atau tempat camp penahanan orang-orang Belanda oleh Jepang. Dan begitu proklamasi, orang-orang ini kemudian ada yang pulang sendirinya, ada yang kemudian dipulangkan itu berkapal-kapal pulang ke Belanda. Dan kemudian nanti puncaknya adalah ketika kebijakan nasionalisasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia, itu orang-orang Belanda dalam tanda kutip diusir oleh pemerintah Indonesia. Jadi karena memang mungkin di Magelang tidak begitu crashnya dengan Jepang tidak begitu kelihatan. Nah, sedangkan ini adalah kota besar yang huniannya orang Belandanya banyak. Jepang kan gedeng banget sama orang Belanda. Oke. Pokoknya yang berbau Belanda itu disikat sama Jepang. Makanya yang di sini ditangkapi semua, nggak ada orang, semua orang Jepang, orang Belanda diganti semua sama orang Belanda, termasuk orang yang yang oleh karena itu sebenarnya disitulah proses transisi kepemilikan bukan kepemilikan sebenarnya, kehunian Kota Baru terjadi di masa Jepang itu. Ketika rumah-rumah orang Belandanya diusir, nah kemudian rumahnya itu menjadi kosong. Nah sebagian kemudian ditempati oleh orang yang dulu menjadi pembantu dari orang-orang Belanda itu sebagian. Nah nanti kemudian keterhunian itu kemudian yang kedua terjadi pada masa revolusi. Jadi orang-orang dari Jakarta itu banyak yang ke Jogja, kemudian sebagian besar diberi dalam tanda kutip diberi hunian di Kota Baru ini, termasuk rumahnya ini Soekarni, kemudian rumah Menteri Kehakiman yang tiketnya Pizza Hut yang jadi Kris yang pinggir jalan. Nah itu rumahnya dulu Menteri Kehakiman. Nah itu terjadi pada periode revolusi itu. Jadi ada dua periode
apa namanya peralihan, bukan saya nggak mau menyebut kepemilikan, saya nggak tahu masalahnya, penghuninya dari kota. Jadi pada periode Jepang dan kemudian pada masa revolusi kemerdekaan. Wow, Begitu, Pak. keren ya, sejarah jadi banyak tahu ya. Oke, jadi komparasi juga dengan juga seperti apa ya. Satu lagi tadi, jadi Mas? Jadi Pak. Oke, monggo. Oke, sebelumnya terima kasih atas jawabannya dan apa tadi penjelasan yang cukup jelas. Saya mungkin cuma menyampaikan saja dan bertanya ya mengenai Kota Baru seperti yang sudah diulas sama Pak Udin mengenai historisnya bagaimana. Memang bangunan-bangunan Kota Baru ini menganut pada bangunan Indis setelah abad 19 ya. Abad 19 atau dikenal kebanyakan Art Deco yang memiliki bangunan pagar yang rendah. Nah, saya itu tertarik mengenai kriminalitasnya bagaimana, kemudian kriminalitas yang terjadi di Kota Baru itu seperti apa pada masa tersebut, mengingat begitu lengangnya, begitu kalau dilihat dari secara visual itu kan begitu lengangnya keamanan rumah di Kota Baru itu seperti apa kriminalitasnya, tindakan di masyarakat Indonya mungkin orang-orang kecil biasanya karena kesenjangan sosialnya sangat jauh pada masa tersebut. Nah, itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Aja. Oke, baik. Ini jangan dibayangin sekarang yang ramai banget ya. Untuk nyebrang ini aja susah banget dia. Oke. Monggo, Pak, ini gimana kriminalitasnya? Saya cerita 2 kasus ya. Oke. Yang pertama itu kasus orang masuk rumah. Jadi itu ada penghuninya. Jadi dia sedang di dapur, tapi kemudian ada orang asing begitu yang masuk ke rumah di salah satu rumah di Kota Baru dan dia tahu apa yang dicuri, tempat pulpen, yang tempat naruh pulpen itu loh. Jadi tempat naruh pulpen ada hiasannya begitu. Nah, yang hilang itu, yang dicuri itu. Oke. Ini kan kita bisa dari sini sebenarnya kita interpretasinya bisa panjang gitu ya. Ini sebenarnya mencerminkan disparitas sosial yang sangat pedih. Yang dicuri itu bukan barang yang mewah gitu, tapi itu bagi mereka sudah mewah mungkin ya. Jadi itu. Yang kedua adalah jambret. Jadi ada ibu-ibu mau ke Beringharjo. Nah, dia sedang menunggu transportasi di depan gereja Ignatius. Nah, dia sedang menenteng tas begitu. Nah, itu dijambret oleh orang bersepeda dari timur begitu. Nah, tasnya kemudian diambil. Ya, karena pada waktu itu hari sepi betul karena orang teriak tidak. Dan itu terjadi dalam koran kolonial itu mengatakan itu kejadian yang kedua dalam 1 bulan itu. Artinya memang mungkin karena saking sepinya itu ya mungkin ya. Jadi itu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang mempunyai niat kriminal melakukan itu. Tapi memang ya bangunan itu memang ya tidak ada pagarnya sehingga kemudian orang bisa masuk ke setiap rumah dengan bebas. Begitu, Mas. Oke. Wah, ternyata ada 2 peristiwa yang mungkin saya juga baru tahu ada cerita agak gitu di balik itu. Oke, baik. Menarik ya, sahabat saudara dan juga para tamu semuanya. Kalau kita coba flashback kembali dengan Kota Baru dulu itu apa dan sekarang dibandingkan dengan sekarang, wow, jauh banget ini dengan keramaian yang luar biasa ini ya. Oke, karena masih ada waktu saya jadi balik pengen pertanyaan ini ke Pak Ba nih. Nah, kalau kita ngomongin seputar, nah ini bagian mana dari Kota Baru ini yang harus ditetapkan sebagai zona inti konservatif? Dan mana yang menjadi zona adaptasi tapi terkendali? Bisa nggak gitu? Karena ini ditetapkan sebagai kawasan, Pak. Jadi semua. Semua ya? Okay. Karena ini statusnya kawasan. Oke. Bukan situs. Kalau situs bisa seperti itu. Jadi nanti ada kawasan inti, ada buffer begitu. Tapi ini kawasan, berarti nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang tadi saya katakan di batas-batas yang tadi, semua terkena. Oh. Jadi tidak ada pengecualian. Ya. Tidak ada pengecualian. Jadi sama seperti di
ya keraton begitu. Nah, kecuali seperti di Malioboro. Nah, itu bisa. Jadi itu yang langsung berhadapan dengan Malioboro itu adalah kawasan inti. Nah, sebagian belakangnya itu sebagai penyangga bisa. Oh gitu. Tapi yang Kota Baru ini ditetapkan sebagai kawasan. Kawasan ya. Oke. Artinya ya di semua hunian yang ada di dalam itu harus menaati peraturan yang sebagai cagar budaya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Itu mungkin Gimana, Pak Hasto. Pak? Jadi kalau beliau kan sudah menjawab tidak ada itu. Tidak ada. Pertanyaannya ditambahkan sudut mana yang punya kenangan kan gitu. Oke. Dari mantan pacar. Lah ini coba Pak Bahak kira-kira bisa menceritakan dari Kota Baru. Oke, dibantu oleh Pak Hasto pertanyaannya. Gimana ini? Oke. Baik, kalau ke Pak Sulaidin nih, katanya ada satu perda yang harus segera direvisi atau disahkan untuk menyelamatkan Kota Baru. Apa fokus utamanya, Pak? Yaitu tadi tentang perda untuk kebudayaan, Pak. Ini sedang kami proses untuk masuk sudah di Propam Perda untuk kemudian nanti menjadi perda yang baru merevisi peraturan daerah yang ada sebelumnya. Jadi di situ perdanya. Ini sudah masuk di Propam Perda dan sudah dalam pembahasan dan insya Allah nanti untuk segera selesai bisa terbit. Itu sudah kami lakukan prosesnya di situ. Dan kalau terkait dengan regulasinya. Pak Hasto. Wah, oke, baik. Mungkin dari Pak Bahak, kalau melihat perda yang sudah ada, sudah diimplementasikan semuanya atau seperti? Sebenarnya untuk Kota Baru ini tidak begitu terancam sebenarnya. Oke. Karena setahu saya 3 tahun menjadi TACB Kota Jogja, para yang meninggali Kota Baru ini relatif tertib. Oke. Jadi kalau ada kalau ada ingin mengubah untuk fungsi-fungsi bisnis, mereka mengkomunikasikan dengan Dinas Kebudayaan terlebih dahulu dan minta pertimbangan apa yang bisa diubah dan apa yang tidak bisa diubah. Karena digitalisasinya sudah bagus, gitu ya. Misalnya Gramedia itu diubah berapa kali itu. Tapi mereka selalu berkonsultasi dengan Dinas Kebudayaan. Jadi apa yang boleh diubah dan apa yang tidak boleh diubah. Sehingga fasadnya kan tetap terjaga. Ya. Nah, kita berharap terjadi untuk cuman masalahnya kan tadi itu yang saya katakan. Ketika pengelola itu baru yang dia kemudian mengetahui regulasi ini, itu yang menjadi masalah. Karena disewakan orang baru, nah itu yang kemudian banyak yang terjadi. Dan dia kemudian tidak mengerti regulasi-regulasi yang ada di kawasan Kota Baru. Nah, itu kalau terjadi kayak gitu, mestinya seperti apa? Orang yang menyewakan harus mengedukasi harusnya juga. Begitu. Harusnya itu yang tadi saya katakan kasus yang ada di timur jalan tadi. Jadi dia nggak tahu, Pak ini sudah mau runtuh ini gimana? Sampai nggak diutek-utek karena nggak tahu. Dia tahu bahwa rumah itu ada cagar budaya dan dia tidak tahu harus kemana untuk melapori sampai segitu. Nah itu harusnya nggak boleh terjadi seperti itu. Karena ini harus diselamatkan, tapi harus sesuai dengan prosedur kan begitu harusnya. Tapi dia tidak tahu, dia harus caranya. Nah kan artinya ada sesuatu sosialisasi komunikasi yang nggak nyambung. Yang putus ya. Iya yang putus. Baik. Makin menarik ya. Sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh lagi kalau kita berbincang seputar kawasan Kota Baru dulu dan sekarang yang seperti ini luar biasa dan pembangunan juga makin pesat, tapi tetap tadi disampaikan sama narasumber kita harus tetap kita jaga kelestariannya ya, jangan sampai hilang sejarah-sejarah yang dulu pernah ada. Tadi tidak ingin seperti kalau sebut daerah Menteng ini dia sampai bangunan tinggi-tinggi nggak kelihatan bangunan sejarahnya itu malahan gitu. Jadi jangan sampai terjadi, cukup seperti ini dan ini terus bisa dijaga kelestariannya. Oke, Pak Bahak dan juga Pak Solahuddin untuk mengakhiri kebersamaan kita. Mungkin ada pesan-pesan ke pendengar, ke sahabat saudara semuanya berkaitan dengan pelestarian kawasan Kota Baru yang seperti ini nih. Monggo ini. Solahuddin dulu. Oh iya. Oh, masih ada pertanyaan? Oh, boleh. Oke. Satu.
Oke, masih ada waktu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Kearsipan, Bapak. Yang pertama, satu informasi apa yang diceritakan dari Pak Dewan Tadra kami dan Pak Baha ini, kalau Bapak Ibu mau lihat di pameran kami di dalam, ini sudah 60 sampai 7 ceritanya tergambar di situ. Karena kami ada kartografi dari 1916 sampai 1950 ada ceritanya berkaitan Kota Baru. Dan arsipnya asli di kami ada, Bapak. Wow, keren. Monggo nanti kalau kapan ngajak saudara bisa di lantai 1 ini kaitan dengan peta-peta, kemudian lantai 2-nya dengan perkembangan bangunan dari yang dulu sampai yang terkini ada. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, salah satu kegiatan kami adalah tindak lanjut kami di bulan Mei mendapat MKB. Jadi kawasan Kota Baru ini arsipnya menjadi memori kolektif bangsa dari ANRI. Ini akan kita tingkatkan menjadi penghargaan di tingkat Asia Pasifik. Pada kesempatan ini kami cari juga masukan-masukan. Salah satunya adalah signifikasi dari arsip ini terkaitan dengan Asia Pasifik, apa bisa kita banggakan nanti. Sehingga di bulan mulai 2026 ini koordinatornya Pak Irwan ini sudah mencari, akan kita daftarkan. Salah satunya juga suhu kami ini, Pak. Salah satunya Pak Bah ini menjadi ahli yang akan kita angkat, dengan satunya juga ahli dari luar negeri satu. Nah, ini yang kami cari, sehingga kami mohon adakah sebenarnya signifikasi arsip, karena cerita Kota Baru luar biasa, ribuan, tapi arsipnya ini sebenarnya yang kita cari yang aslinya. Sehingga nanti ada waktu sedikit ini kami diberi signifikasi contoh arsip nanti yang bisa mengkait dengan di Asia Pasifik, bahkan kalau WOW-nya dunia. Ini Bapak, sehingga salah satu kegiatan yang kami. Saya kira itu, matur nuwun. Baik. Arsip itu kemungkinan ada ya, Pak ya? Ada ya? Oke. Baik, terima kasih ya untuk Bapak siapa namanya? Pak Gatot. Nah, dan tadi juga disampaikan untuk sahabat Sonora juga ini yang baru mendengarkan siaran ini, silakan ini karena acaranya atau pamerannya ini sampai tanggal ya, jadi bisa datang ke perpustakaan yang ada di Jalan Soro nomor 9 ini untuk melihat pameran-pamerannya, cerita-cerita yang disampaikan oleh narasumber itu ada semuanya di lantai 1 ini ya. Silakan mengunjungi dan sekaligus nanti melihat berbagai macam acara yang ada di halaman perpustakaan Kota Jakarta ya. Baik, kita lanjutkan tadi yang sempat belum tersampaikan Pak Solihul dan juga Pak bahwa ini pesan-pesannya ke sahabat semuanya dan juga yang hadir di sini berkaitan dengan kawasan Kota Baru ini. Monggo, ini Pak Solihul dulu. Matur nuwun. Terima kasih Mas Hasto. Jadi ini kan kerja bersama, tidak bisa hanya kita saja yang hadir di sini, terutama teman-teman dari ya semua generasi ya, lintas generasi ya, khususnya di Gen Z kan begitu. Jadi saya punya pesan yang ini selalu menjadi pengingat saya sendiri. Ini dalam rangka kaitannya kita menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitar. Ini mungkin bisa dicatat, ya paling tidak diingat dan didengarkan. Jadikanlah budi pekerti standar hidup luhur, melebihi kecerdasan dan beradablah pada semua makhluk. Begitu Pak pesan saya, matur nuwun. Luar biasa ini ya, Pak Bah, monggo untuk mengakhiri kebersamaan kita, pesan-pesannya. Karena ini adalah kawasan yang sudah masuk cagar budaya, maka kita harus bagian apapun bagian itu, sekecil apapun bagian itu, maka kita harus menjadi bagian dalam melestarikan Kota Baru. Jadi jangan sampai apalagi merusak kan itu pesannya. Jadi apalagi merusak. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar ya bahwa tindakan-tindakan kita itu bisa merusak nilai. Tapi kita harus
menjadi bagian dari upaya-upaya pelestarian di kawasan. Oke, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk para tamu undangan yang hadir di kesempatan siang menjelang sore kali ini, luar biasa kali. Dan juga untuk para pendengar Sonora FM, terima kasih juga untuk Anda yang terus bergabung di 97,4 FM Sonora Yogyakarta. Kita di Talkshow Festival dan pameran arsip yang dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2025 yang disiarkan langsung Sonora 97,4 FM Jakarta langsung dari Gedung Perpustakaan Kota Yogyakarta, Jalan Soroto nomor 9, Kota Baru, Yogyakarta. Kita tadi membahas seputar kawasan Kota Baru masa kolonial, dan semua yang diceritakan oleh narasumber kita ada di Perpustakaan Kota Yogyakarta. Jadi silakan aja datang di Perpustakaan Kota Yogyakarta ya. Terima kasih untuk Pak Rikul Hadi dan juga untuk Pak Bahudin. Ini kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin dengan tema-tema yang gak kalah wow-nya lagi ya. Akhirnya juga Anda bisa mendengarkan toko lainnya untuk esok ke siang ya. Terus bergabung di Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya Asra, selamat sore dan kita kembali ke studio. Terima kasih.